Selesaikan pinjol dengan pengalihan? Yap, bisa. Mungkin kalian punya aplikasi-aplikasi legal OJK yang memang kadang nggak aman untuk digalbay, tapi kalian juga sudah benar-benar nggak bisa untuk melakukan pembayaran. Di sini metodenya adalah pengalihan. Kita alihkan ke aplikasi yang aman, mungkin dari ilegal, dengan yang namanya pengamanan di awal. Semua aplikasi juga bisa diamankan jika baru melakukan pengajuan. Kalau untuk aplikasi yang berjalan yang kalian punya, sudah pasti itu kan tidak ada pengamanan di awal, tidak ada backup di awal. Nah, itu adalah metodenya alihkan ke aplikasi baru seperti dari ilegal. Amankan dulu untuk aplikasinya, uangnya untuk tutupin aplikasi legal kalian. Itu metode pengalihan. Ini bisa selesai? Bisa. Pinjol kalian juga jadi bisa selesai. Ini bukan suatu keharusan, tapi kalau mau dikonsultasikan dulu silakan aja langsung cek bio saya. Jangan takut gagal bayar pinjaman online, jangan sampai membuat kalian terpuruk. Kemarin di sini ada nasabah yang memang curhat sampai menangis-nangis karena gak bisa bayar di aplikasi pinjaman online-nya, sudah menumpuk tagihannya. Dia itu takut diteror, diintimidasi, takut didatangin DC. Bahkan katanya setiap ada mobil datang ke rumah itu ketakutan, takut ada DC itu datang katanya. Di sini mentalnya harus di-booster. Gini, yang namanya pinjol itu kan hukumnya cuma perdata gitu. Mereka itu jika kita nggak bayar di pinjol, itu hanya masuk perdata aja, nggak ada yang namanya ibaratnya tindakan pidana. Jadi gagal bayar itu nggak seseram yang kalian pikirkan, itu masih terbilang gagal bayar itu ibaratnya sepele gitu. Jadi kalian jangan sampai ketakutan, apalagi sampai melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Nih, jika prosesnya gagal bayar, kalian didatangi DC, itu ada aturan-aturannya. Kalian sudah jelas gak bayar pinjol, cuman hukumnya perdata. Jika DC melakukan penagihan tidak sesuai aturan, bahkan maki-maki, ngancem-ngancem, itu bisa ditindak pidana. Jadi gak ada yang harus kalian takuti. Kalau nggak bisa bayar, lebih baik udah kita hindari aja, kita lepaskan aja. Jangan dipikirkan, ibaratnya DC datang, biarkan. Itu hanya sebuah bentuk proses jika kita gagal bayar. Kita hadapin aja. Karena yang namanya hutang juga kan yang dipinjol itu kata saya juga ujungnya tetap hangus gitu. Jadi jangan sampai kalian terpuruk dengan yang namanya gagal bayar itu sendiri, takut didatangin DC lah, intimidasi. Ini hanya ketakutan di diri sendiri sebenarnya. Kalau untuk pinjolnya itu sendiri sebenarnya nggak ada yang harus ditakutkan. Karena sudah jelas ada hukum yang tertulis, ada hukum yang memang diatur oleh pemerintahan juga tentang pinjaman online ini sendiri. Berpikirlah lebih cerdas, jangan sampai kalian terpuruk ataupun malah melakukan tindakan yang tidak diinginkan dikarenakan gagal bayar pinjaman online. Ini bukan pelajaran untuk kalian sengaja gagal bayar, tapi untuk kalian yang memang masih ketakutan dalam gagal bayar itu sendiri. Jadi nanti ujungnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Seperti itu saja. Konsultasi ke saya, silahkan pelajari hukum-hukum pinjol itu sendiri, pelajari resiko gagal bayar pinjaman online itu juga teman-teman ya. Jika sedang live, silahkan join live juga. Nasabah sekarang banyak sekali yang kurang cerdas gitu, yang dalam pemilihan joki ya. Ini dalam pemilihan joki. Ada yang mau joki sudah mau bantu, sistemnya ketemu langsung, terbuka sama nasabah, dikarenakan mungkin penawarannya adalah tetap menggunakan data nasabah asli, itu malah hilang, jadi gak mau dibantu. Malah langsung memilih yang memang minta admin duluan, menawarkan data fake. Nah yang kayak gitu kurang cerdas sekali, karena itu mah ujung-ujungnya juga banyak yang selanjutnya konsultasi lagi ketipu. Gak ada yang namanya jasa perpinjolan menggunakan data fake ya. Sekelas joki nggak ada yang kayak gitu, yang ujungnya ketipu. Cerdaslah dalam memilih, gunakan akal sehat gitu aja. Nih saya lihat banyak di PT-PT saya yang saling komen nanyain info joki, dan juga banyak yang bilang DMK. Kalau kalian nanti mendapatkan joki yang nggak amanah, itu bukan tanggung jawab saya ya. Kalau memang cari joki yang amanah, konsultasikan ke saya langsung. Jadi kalau memang komennya di video saya, konsultasikan aja ke saya, kenapa enggak? Karena saya nanti jelaskan joki yang amanah seperti apa. Kalian mau dijoki sama siapa aja boleh, supaya nggak ketipu lah intinya. Saya nanti jelaskan dulu yang amanah seperti apa. Jadi hati-hati aja kalau memang nanti kalian di komentar nyari joki, info joki, ada yang DM, itu kalian harus pastikan itu jokinya yang mana gitu, tahu gak orangnya yang mana. Jangan sampai kalian lihat akunnya aja, akun bodong-bodong kadang ya. Jadi hati-hati aja untuk teman-teman yang mencari-cari joki gitu aja. Konsultasi ke saya aja dulu. Kalau mau nyari joki mah nanti saya jelaskan gitu aja. Mau dijoki sama siapa aja boleh, silahkan. Yang penting kalian nggak ketipu sih, itu tujuan dari saya. Konsultasikan ke saya dulu, di bio ada kontak saya teman-teman. Tips terjebak pinjol ilegal.
Ya, pinjol ilegal menjebak kalian dengan tanpa konfirmasi tiba-tiba kalian transfer. Sedangkan kalian bayar, mereka itu tiba-tiba transfer lagi terus-menerus seperti itu tidak akan pernah bebas. Cara menghentikannya adalah dengan cara stop bayar. Resiko pinjol ilegal memang sebar data, tapi di sini kita bisa antisipasi sebar data sendiri. Yang pertama pastikan kalian hapus aplikasi. Ganti kartu dan WA itu penting juga untuk menghindar dari teror dan kita tidak tahu sebar data atau enggak. Cuman kita bisa antisipasi sebar data itu sendiri dengan cara membuat broadcast status pernyataan bahwa data kalian telah disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab ataupun akun kalian telah kena hack. Jadi itu salah satunya supaya sebar data itu bisa lebih ringan dibandingkan teman-teman kalian nggak tahu bahwa akun kalian telah kena hack. Silakan konsultasikan ke bio untuk masalah pinjol kalian dan silakan join lab jika saya sedang